Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 9 ini mempresentasikan pertemuan ke-11 yaitu jenis tulisan. Sebelum kita masuk ke presentasinya, kita kenalan dulu yuk. Nama saya Bakum Aswad Rusmayadi dengan nomor NIM 44220046. Nama saya Fauji Firmansyah Haryanto dengan NIM 44220063. Perkenalkan, nama saya Mutiara Kolbi dengan NIM 44220199. Nama saya Muhammad Raffi dengan NIM 44221748. Dan nama saya Odisa Nanlohi dengan NIM 44220030. Saya Restumo Santoso dengan NIM 44220155. Oke, tadi kan kita udah kenalan nih. Nah, langsung aja yuk kita ke materi yang pertama. Oke, di sini saya akan menjelaskan jenis tulisan. Oke, mengarang adalah pekerjaan merangkai kata, kalimat, dan alinea untuk menjabarkan dan atau menguas topik tertentu guna memperoleh hasil akhir berupa karangan. Selain itu, harus juga dipahami bahwa karangan dapat bersifat non-ilmiah, semi-ilmiah, dan ilmiah. Ketiganya memiliki sejumlah perbedaan sebagai ciri berikut ini. Non-ilmiah, tidak terikat oleh aturan bahasa yang baku. Strukturnya tidak baku walaupun tetap sistematis. Non-faktual atau rekaan, subjektif, dan biasanya berbentuk narasi, deskripsi, dan campuran. Contohnya adalah cerita pendek, anekdot, dan puisi. Selanjutnya ada semi-ilmiah, menghindari istilah-istilah teknis dan menggantinya dengan istilah umum. Strukturnya tidak baku walaupun tetap sistematis. Pengamatan bersifat faktual, bersifat campuran, objektif, dan subjektif. Biasanya berbentuk eksposisi, persuasi, deskripsi, dan campuran. Contohnya adalah berita, opini, dan artikel. Lalu yang terakhir ada ilmiah. Bersifatnya faktual, objektif. Menggunakan kaidah bahasa yang baku, terikat oleh aturan yang lazim digunakan dalam ranah penulisan ilmiah bidang-bidang ilmu. Struktur bersifat baku, argumentasi, dan campuran. Contohnya adalah makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Teks eksposisi berisi informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan disertai pendapat argumen dari penulisannya. Sifatnya yang memaparkan karangan eksposisi dapat juga disebut paparan. Jadi, teks eksposisi adalah teks atau tulisan yang berisi informasi dan pengetahuan. Di bawah ini adalah jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi pertentangan. Teks yang mengandung gagasan atau ide utama yang mengumumkan pertentangan antara suatu hal dengan hal lain. Yang kedua, teks eksposisi ilustrasi. Teks yang disampaikan melalui ilustrasi atau gambaran-gambaran yang bertujuan untuk memperjelas suatu hal. Yang ketiga, teks eksposisi perbandingan. Teks yang mengandung gagasan atau ide-ide utama yang membandingkan antara suatu hal dengan hal lainnya. Yang keempat, teks eksposisi laporan. Teks eksposisi yang gagasan atau ide-ide utamanya berdasarkan suatu penelitian terhadap suatu hal yang berfungsi untuk melaporkan sesuatu. Yang kelima, teks eksposisi definisi yang berisi suatu tahapan-tahapan melakukan sesuatu yang disusun secara rapih dan rumit. Berikut di bawah ini adalah beberapa contoh eksposisi di media massa. Yang pertama, kilau batu berharga. Bebatuan berharga muncul mempercantik aksesoris. Kenali jenis bebatuan yang mayoritasnya terbuat dari kandungan mineral ini yuk. Yang kedua, emerald. Jenis batu berli yang paling berharga. Emerald memiliki warna hijau yang kuat dan memancarkan cahaya yang begitu cantik. Batu emerald yang paling baik bahkan memiliki harga berlian.
Selanjutnya, argumentasi. Argumentasi merupakan karangan yang membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari sebuah pernyataan. Teks argumen secara tradisional terbagi atas dua kategori, yaitu induktif dan deduktif. Dalam teknik penulisan argumen, penulis dapat memilih salah satu atau dua-duanya. Dalam teks argumen, penulis menggunakan berbagai strategi untuk meyakinkan pembaca tentang kebenaran atau ketidakbenaran. Tujuan tulisan argumentasi ialah untuk meyakinkan atau mengubah pendapat pembaca atas suatu pendapat, ideologi, doktrin, sikap, atau tingkah laku tertentu. Berikut adalah contoh kalimat dari argumentasi. Hakim menjatuhkan vonis hukuman kepada terdakwa itu. Dari catatan kepolisian yang ada, ternyata ia telah berkali-kali melakukan kejahatan-kejahatan kecil sampai kejahatan besar, hampir semua ia pernah lakukan. Ternyata lingkungan pergaulan yang ia lalui merupakan faktor utama yang menyebabkan harus mengalami penderitaan yang panjang. Oke, selanjutnya ada persuasi. Jadi persuasi itu adalah karangan yang ditujukan untuk meyakinkan pembaca, membuat pembaca percaya atau membujuk pembaca atas apa yang dikemukakan oleh si penulis. Yang dikemukakan itu dapat saja berupa fakta, produk, pendapat, hingga ideologi tertentu. Nah, bidang yang paling banyak menggunakan jenis karangan ini adalah di dalam dunia periklanan. Jadi dari kata persuasi ini berasal dari kata bahasa Inggris to persuade, yang artinya itu untuk membujuk ataupun meyakinkan. Bentuk nominanya adalah persuasion, yang kemudian dipungut ke dalam bahasa Indonesia menjadi persuasi. Jadi dari kalangan persuasi ini tuh kita diajak untuk meyakinkan si pembaca ataupun si pelihat untuk membeli ataupun menggunakan produk yang sedang kita produk yang kita tulis menggunakan jenis persuasi ini. Lalu ada contohnya. Nah, contohnya ini merupakan salah satu iklan dari iklan susu. Jadi di sini tuh ada kalimatnya, susu merupakan salah satu minuman yang memiliki berbagai kandungan baik bagi tubuh. Kandungan kalsium dan protein yang tinggi terdapat pada susu memberikan manfaat bagi kesehatan tulang dan gigi. Agar dapat memenuhi kebutuhan tubuh, sebaiknya susu dikonsumsi 2 gelas sehari secara rutin. Mengkonsumsi susu dapat dilakukan pada pagi hari ataupun malam hari sebelum tidur. Susu Milkimu merupakan produk susu terbaik untuk menjaga kesehatan tubuh. Nutrisi yang tetap terjaga pada susu Milkimu membuat tubuh Anda tetap sehat dan kuat. Ayo sehatkan tubuh Anda dan keluarga dengan susu Milkimu. Nah, di sini kan ada kalimat yang ayo sehatkan, terus ada juga kalimat yang susu Milkimu merupakan susu produk terbaik untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, itu tuh salah satu contoh dari kalimat persuasi. Jadi di situ tuh mereka kayak ngasih sugesti kalau susu Milkimu ini adalah susu yang lebih baik daripada susu yang lain. Jadi ayo beli susunya. Nah, seperti itu. Oke. Untuk teks narasi atau kisahan adalah karangan yang menceritakan sesuatu baik berdasarkan pengamatan maupun pengalaman secara runtut. Sebuah karangan narasi mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis. Menulis narasi yang baik membutuhkan 3 hal, yaitu kalimat pertama dalam paragraf harus mengunggah minat pembaca. Terus, kejadian disusun secara kronologis dan memiliki fokus pada tujuan akhir yang jelas. Sebuah karangan narasi akan tersusun dengan baik apabila menggunakan 1. Keterangan waktu, 2. Keterangan yang berkaitan dengan pekerjaan atau peristiwa, 3. Kata-kata peralihan yang mengungkapkan kaitan pikiran, kaitan waktu, dan kaitan hasil dan pertentangan. Untuk contoh kalimat yaitu Insinyur Soekarno, pada tanggal 4 Juli 1972, Insinyur Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia, PNI, dengan tujuan Indonesia segera merdeka.
Namun nyatanya pada tanggal 29 Desember 1929, Belanda memasukkan beliau ke dalam penjara Sukamiskin di Bandung sampai pada tanggal 31 Desember 1931. Beliau dibebaskan dan kemudian bergabung dengan Partindo, namun untuk yang kedua kalinya Insinyur Soekarno ditangkap dan dibuang ke ND Flores pada tahun 1933. Kemudian beliau dipindahkan Bengkulu setelah melewati perjuangan yang cukup panjang. Beliau bersama Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, yang terakhir yaitu ada teks deskripsi. Deskripsi merupakan jenis karangan yang menggambarkan bentuk objek pengamatan dari aspek rupa, sifat, rasa, atau corak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya selain menggambarkan perasaan bahagia, takut, sepi, sedih, atau gembira. Ada dua pendekatan yang bisa diambil oleh penulis dalam mendeskripsikan sesuatu, yaitu yang pertama, pendekatan realistis. Dalam pendekatan ini, penulis seolah bertindak sebagai tukang potret yang memotret sebuah objek melalui kameranya. Penulis harus bersifat objektif dan apa adanya. Yang kedua, pendekatan impresionistis. Pendekatan impresionistis bertujuan menimbulkan kesan dalam diri pembaca sesuai dengan impresi penulis karena pelukisan bertolak dari sudut pandang penulis. Jadi, sifat pendekatan ini subjektif. Di sini saya ada contoh pendekatan realistis. Seorang mahasiswa ingin mendeskripsikan lapangan parkir. Di sebuah kampus terdapat sebuah lapangan parkir yang luas. Lapangan ini dapat menampung motor yang dibawa oleh mahasiswa, dosen, dan tamu. Lapangan ini terbagi atas dua bagian. Pada bagian kanan dikhususkan untuk parkir mobil, sedangkan bagian kiri dikhususkan untuk parkir motor mahasiswa. Contoh pendekatan impresionistis. Seorang mahasiswa ingin mendeskripsikan kolam yang ada di kampus. Di bagian tengah kampus, terdapat kolam yang cukup luas dan dinamakan kolam ketenangan. Airnya berwarna kebiruan dan cukup menyejukkan mata jika dilihat di siang hari. Di sekitarnya terdapat taman-taman indah yang dapat menenangkan hati jika memandangnya. Kolam ini dikenal sebagai jantung di kampus. Ya, terima kasih. Sekian dari kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.